Dahulu kala, di wilayah Tuban, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Raden Said. Ia adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Namun hatinya gundah gulana menyaksikan penderitaan rakyat jelata, kekeringan dan kelaparan melanda. Sementara para penguasa dan orang-orang kaya menimbun harta dan enggan berbagi. Ketidakadilan ini membakar semangatnya. Raden Said yang berjiwa pemberontak memilih jalan yang kelam, namun ia meyakini memiliki tujuan mulia. Ia nekat mencuri hasil bumi dari lumbung kadipaten atau merampok hartawan kikir, lalu membagi-bagikannya kepada rakyat yang kelaparan. Karena aksinya ini, ia dijuluki Beranda Lokajaya. Suatu hari di tengah kegelapan hutan, Raden Said menghadang seorang lelaki tua berjubah putih yang membawa tongkat. Niatnya adalah merampas tongkat yang ia sangka terbuat dari emas murni. Namun, lelaki tua itu tersenyum ramah dan berkata dengan lembut, "Anak muda, hasil perbuatan buruk tidak akan pernah menjadi amal yang baik. Sedekah dari hasil rampokan itu ibarat membersihkan pakaian dengan air kencing." Hati Raden Said tersentak. Ia baru menyadari bahwa lelaki tua itu adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang terkenal. Raden Said seketika bersujud memohon ampun, menyesali perbuatannya, dan memohon agar diterima sebagai murid. Sunan Bonang menerima tobat Raden Said, namun memberikan syarat yang berat. Kemudian, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sebuah sungai, lalu berkata, "Jagalah tongkat ini, jangan kau tinggalkan sampai aku kembali." Raden Said menjalankan perintah gurunya dengan kepatuhan total. Ia bersemedi di tepi sungai itu. Panas, hujan badai dan petir menyambar. Dan bahkan, malam yang dingin ia abaikan. Waktu berjalan begitu lambat, tubuhnya tak bergerak, hingga akar pepohonan dan rerumputan mulai menjalar, menyelimuti dan menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang kembali ke sungai untuk menemui Raden Said. Ia takjub melihat muridnya masih dalam posisi yang sama, tak beranjak sedikit pun. Raden Said telah berhasil menjaga janji dan menjalankan ujian kesabaran serta ketekunan. Karena ia telah menjaga kali atau sungai dengan sungguh-sungguh, Sunan Bonang memberinya gelar baru, yaitu Kalijaga. Setelah itu, Sunan Kalijaga memulai perjalanan dakwahnya menjadi anggota Wali Songo dengan wilayah operasi terluas. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling memahami kejiwaan masyarakat Jawa. Beliau menyadari, tradisi lama tak perlu dimusnahkan, namun harus diisi dengan nilai-nilai tauhid. Prinsipnya yang terkenal adalah ngalah tanpa ngasorake, yang artinya mengalah tanpa merendahkan. Beliau mengubah cerita Mahabharata dan Ramayana yang kental dengan unsur Hindu menjadi lakon-lakon baru yang menyajikan ajaran Islam. Seperti Jimat Kalimosodo yang melambangkan kalimat syahadat. Dalangnya adalah beliau sendiri. Beliau sering menggunakan nama samaran yaitu Ki Dalang Sida Brangti. Beliau juga menciptakan tembang-tembang seperti Lirir-lir dan Gundul-gundul Pacul yang nadanya merakyat, namun liriknya penuh dengan makna spiritual tentang kewajiban salat, kebersihan hati, dan kematian. Beliau memanfaatkan perangkat gamelan sebagai pengiring dakwah. Karyanya yang monumental adalah keterlibatannya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, di mana beliau menciptakan saka tatal, yaitu tiang utama dibuat dari serpihan potongan kayu, sebagai simbol persatuan dan kesederhanaan. Di samping itu, beliau juga menggagas perayaan sekatenan dan juga merancang konsep baju takwa, jenis pakaian tradisional khas Indonesia, khususnya Jawa, yang memiliki makna religius dan kesederhanaan. Melalui pendekatan kultural yang santun dan penuh kearifan ini, ajaran Islam diterima secara damai dan sukarela oleh rakyat Jawa. Sunan Kalijaga telah berhasil menanamkan benih Islam di tanah Jawa tanpa memutus akar kebudayaan lokal. Hingga akhir hayatnya, Sunan Kalijaga menjadi penasihat spiritual di beberapa kesultanan Islam, dari Demak hingga Mataram. Beliau wafat diperkirakan pada tanggal 12 Muharram
1513 Saka atau sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi, dan dimakamkan di Kadilangu, Demak, meninggalkan warisan kebudayaan Islam Jawa yang tak lekang oleh waktu. Beliau adalah simbol keharmonisan antara agama dan budaya. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.